Oke, kita baru saja menyelesaikan materi persamaan eksponen ya. Di persamaan eksponen yang pernah kita bahas itu ada beberapa jenis. Kita sudah bahas juga kita sudah selesaikan soal-soalnya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pada materi pertidaksamaan eksponen. Kalau sebelumnya persamaan, kali ini adalah pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Baik, sebelum kita ke soal-soalnya, mari kita lihat dulu sifat-sifat dasarnya ya. Hanya ada dua sifat. Sifat pertama, kalau kita punya A pangkat X kurang dari A pangkat Y, ya, jadi bilangan pokoknya sama-sama A. Nah, kalau A-nya lebih dari satu, maka hubungan kedua pangkatnya ini itu mengikuti tanda pertidaksamaannya. Kalau tandanya kurang dari, maka di sini kurang dari juga. Jadi X kurang dari Y. Kalau tandanya lebih dari, maka di sini lebih dari juga, ya. X lebih dari Y. Mengikuti tanda pertidaksamaannya. Jika A-nya lebih dari satu, bilangan pokoknya lebih dari satu, maka hubungan pangkatnya itu mengikuti tanda pertidaksamaannya. Ini berlaku juga untuk yang lebih dari atau sama dengan, ya, kurang dari atau sama dengan. Misalnya ada tanda gininya ya. Nah, ini berlaku juga. Nah, seperti itu. Jadi hubungan pangkatnya itu mengikuti tanda pertidaksamaannya, ya. Kalau A-nya lebih dari satu. Oke, ini sangat jelas ya. Sebagai contoh di sini kita beli ilustrasi misalnya 2 pangkat 4 misalnya. Terus di sini 2 pangkat 2 misalnya. Nah, tentu kalau gini harus lebih dari ya. 2 pangkat 4 lebih dari 2 pangkat 2. Nah, di sini kita lihat tentu 4 lebih dari 2, ya kan? Nah, seperti ya sifat pertama ini. Jadi ini misalnya X-nya ya, X-nya lebih dari Y. Nah, ini kan. Oke, saya kira sangat jelas ya. Jadi A-nya atau bilangan pokoknya lebih dari satu. Oke, bagaimana kalau bilangan pokoknya kurang dari satu lebih dari 0. Jadi 0, sekian ya. 0, sekian. Jadi lebih dari 0 tapi kurang dari satu. Maka hubungan pangkatnya ya, itu tanda pertidaksamaannya berkebalikan dengan tanda pertidaksamaannya. Misalnya di sini kurang dari, maka hubungan pangkatnya menjadi lebih dari. Begitupun sebaliknya, kalau lebih dari, maka hubungan pangkatnya menjadi lebih dari. Ya, berkebalikan ya. Nah, di sini kita beri ilustrasi ya, misalnya 1 per ya, 1/3 misalnya. Nah, ini kan eh, kurang dari satu lebih dari 0 ya. Nah, misalnya gini. Ini pangkat 3 misalnya. Terus yang ini 1/3 pangkat misalnya pangkat 5. Nah, bagaimana hubungan ini? Ya, tentu gini kan. Nah, ya kan? Karena semakin besar pembaginya kan semakin kecil nilainya. Ya. Jadi 1/3 pangkat 3 ini tentu lebih besar dari 1/3 pangkat 5 kan. Nah, maka dengan begini kita bisa tuliskan hubungan pangkatnya 5 lebih dari ya, atau gini. Kita konsisten jadi 3 ya kurang dari 5. Nah, jadi pangkatnya menjadi sebaliknya di sini. Ya kan? Jadi ini anggap X-nya, ini Y-nya, maka X-nya kurang dari Y. Jadi tanda pertidaksamaannya berbalik ya, berbalik. Itu kalau A-nya kurang dari satu ya dan lebih dari 0. Beda dengan yang tadi. Yang tadi pertidaksamaannya sama dia, mengikut ya. Baik. Itu untuk ilustrasinya ya. Sekarang kita lanjut ke soal-soalnya saja. Oke, nomor satu ya. Ini ada A, B, C. Kita coba kerjakan dulu yang bagian A ya. Yang bagian A. Oke, 1/3 X kurang 4, pangkat X kurang 4 ya. Lebih dari atau sama dengan 1/3. Nah, akar kuadrat dari 3 itu saya ganti aja menjadi 3 pangkat setengah ya. Nah, oke. Terus ini saya jadikan seperti ini, 1/3 pangkat ya X kurang 4. Oke, karena 1 pangkat X kurang 4 kan 1 ya. Jadi seperti itu. Lebih dari ya 1/3
lebih dari atau sama dengan ya, 1/. Nah, 3 kali 3 pangkatnya dijumlahkan 1 tambah setengah ya, jadi 3/2 ya kan. Jadi 3 pangkat 3/2. Nah, atau ini saya tuliskan masih sama di ruas kirinya. Nah, di sini saya buat kayak di ruas kiri ya, 1/3. Nah, gini, pangkat 3/2. Oke, jadi kita upayakan supaya bilangan pokoknya sama ya, kita modifikasi supaya bilangan pokoknya sama. Nah, ini udah sama nih, sama-sama 1/3. Oke, baru deh kita selesaikan pangkatnya. Tadi gimana pangkatnya? Kalau ini kan bilangan pokoknya kurang dari 1, lebih dari 0 kan? Jadi hubungan pangkatnya tanda pertidaksamaannya sebaliknya dari ini ya. Oke, maka kita tuliskan X kurang 4. Nah, kita balik tanda pertidaksamaannya. Jadi kurang dari atau sama dengan ya, 3/2. Nah, seperti itu. Baru deh kita cari X-nya ya. Nah, ini menjadi ya X. Nah, 4/3 tambah 4. Sorry, 4/3 lagi. 3/2 ya. 3/2. 3/2 tambah 4. Oke. X ya. Ini jadi 3 tambah berapa? 8 ya, per 2. Nah, oke. Jadi X kurang dari ya 11/2. Nah, inilah penyelesaiannya. Jadi kalau kita mau tuliskan HP-nya ya kita tuliskan dalam notasi himpunan penyelesaian. Aduh. X ya. X kurang dari atau sama dengan 11/2 ya. Dengan X adalah elemen bilangan real ya. Bukan imajiner, tapi semua adalah real. Baik, itu untuk bagian A ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian B. Ya, bagian B-nya ini. Terus di sini ya. Oke, ini kita upayakan ya supaya bilangan pokoknya sama ya. Nah, maka kita tulis dulu 3, 5 X kurang 1. Nah, tentu 27 itu yang kita rubah jadi 3 pangkat ya. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 pangkat X tambah 3 gitu ya. Nah, maka ini menjadi 3, 5X kurang 1 kurang dari sama dengan ya 3 pangkat 3X tambah 9 ya. Oke, ini bilangan pokoknya udah sama. Langsung saja kita hubungkan pangkatnya. Ini kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, maka hubungan pangkatnya mengikuti tanda pertidaksamaannya. Jadi 5X kurang 1. Nah, kita samakan nih. Nah, kurang dari atau sama dengan ya 3X tambah 9. Oke, seperti itu ya. Nah, maka ini jadi bagaimana ini? 2X ya kurang dari atau sama dengan 10. Gitu ya. Nah, maka dengan ini kita dapatkan ya X-nya adalah kurang dari atau sama dengan 5. Ya kan? Maka himpunan penyelesaiannya saya tulis di sini ya. Himpunan penyelesaiannya di mana nih? Di sini aja di bawah. Himpunan penyelesaiannya ya X kurang dari atau sama dengan 5 dengan X adalah elemen bilangan real ya. Nah, berikutnya bagian C ya. Untuk bagian C kita tuliskan di sini, mudah-mudahan masih muat ya. C. Oh, ini tentu dari sini aja kita sudah punya bayangan bahwa bilangan pokoknya kita arahkan ke 1/2 ya. Jadi 1/2 2X kuadrat kurang dari atau sama dengan ya 1/4, langsung kita ganti jadi 1/2
pangkat 2 gitu ya. Seperdua pangkat 2. Aduh. Seperdua pangkat 2 ya. eh, 4x tambah 6 gitu ya. Ini setengah 2x kuadrat kurang dari 1 sama dengan setengah 8x tambah 12. Nah, oke, maka hubungan pangkatnya tentu berkebalikan ya, karena ini hanya bilangan pokoknya kurang dari 1 ya. Maka langsung kita tulis 2x kuadrat, kita balik tanda pertidakssamaannya. 8x tambah 12. Nah, gitu ya. Oke, maka ini menjadi, oke, kita bagi dua dulu deh semua. Kalau kita bagi dua semua, maka ini jadi x kuadrat, gitu ya. Terus ini jadi ya 4x tambah 6. Nah, oke. Saya lanjutkan di sini. Ini jadi x kuadrat ya kurang 4x kurang 6 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita harus lakukan pemfaktoran ya. Untuk itu kita anggap dulu dia sama dengan 0 ya. Kalau kita tapi sebelum itu kita faktorin dulu deh. Nah, berapa nih pemfaktorannya ya? Nah, ini kayaknya kita harus pakai rumus formula ABC ini ya. Ya kan? Nah, kita ingat lagi formula ABC. Formula ABC ya. X bagaimana? X sama dengan min B gitu ya. Plus minus akar diskriminan B kuadrat kurang 4AC per 2A. Betul begitu? Ya. Min B, langsung kita masukin angkanya. Di situ B-nya negatif 4 ya. Ini B-nya negatif 4, A-nya 1, C-nya negatif 6 ya. Negatif ketemu negatif jadi tambah di sini ya. Positif 4 ya. Karena min B, B-nya karena negatif B, B-nya kan negatif 4. Jadi 4 saja. Plus minus akar ya. Negatif 4 kuadrat 16 positif ya. Kurang 4 kali 1 kali 6 kali negatif 6 ya. Jadi berapa? 24 ya. Positif 24 ya. Nah, ya kan? Karena ini kurang terus ada negatif 6 ya. 4 kali 1 kali 6 per 2. Nah, ini tadi 4 ya. Nah, gitu. Baik, ini sama dengan ya 4 plus minus akar berapa itu? 40 ya? 40 per 2. Nah, sama dengan 2 plus minus ya. Ini kalau dia 2 ini masuk dalam akar menjadi per 4 ya, per 4, maka di sini jadi akar 10. Gitu kan? Nah, maka kita dapatkan X-nya itu plus minus itu ya. 2 tambah akar 10 atau 2 kurang akar 10. Nah, maka kalau kita kembali ke pertidaksamaan ini tadi ya, X kuadrat kurang 4X kurang 6 lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, ini kita udah bisa bikin pemfaktorannya nih ya. Kita bikin pemfaktorannya. Nah, sesuai ini ya. Sesuai ini berarti bagaimana ya? Nanti saya hapus dulu ini. Nah, ini pemfaktorannya ya. X kurang ya. X kurang 2 kurang akar 10 kali X kurang 2 tambah akar 10. Nah, gitu kan? Nah, baik. Gini.
Kenapa kita harus kembali ke sini? Ya, karena kita nanti mau menentukan x-nya itu kita harus panduannya kita di sini bahwa dia harus lebih dari atau sama dengan 0 ya, lebih dari atau sama dengan 0. Oke, baru deh kita buat karena dia bukan persamaan tapi pertidaksamaan ya, maka tetap kita harus kembalikan ke sini ya. Baik, sekarang kita ya kita buat nih ada beberapa cara. Kita pakai garis bilangan aja deh. Ya. Kan gini ya, gini. Ini kan x-nya 2 tambah akar 10. Kemudian 2 kurang akar 10. Nah, ini kan bukan sama dengan kan, tapi pertidaksamaan. Nah, bagaimana menentukan pertidaksamaannya itu apa? Ya kan? Lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Ini kita nggak tahu. Nah, maka kita tentukan itu. Salah satu caranya menggunakan garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan. Nah, kita ambil titiknya nilai x-nya ini. Nilai x yang berupa sama dengan ini ya. 2 tambah akar 10, 2 kurang akar 10. Berarti kalau 2 tambah akar 10 itu ya berapa itu? Dia kayaknya berapa? 3 koma. 3 koma ya, karena 3 kuadrat kan 9. Ya kan, berarti 3 koma. 3 koma artinya kalau ini 2 tambah 3 koma sekian sekian. Kalau ini 2 kurang 3 koma sekian sekian ya. Nah, jadi kita ambil yang misalnya ini tanda 0, ini 0, berarti 2 tambah 3 koma sekian sekian itu di sini. Ya. 2 tambah 3 koma sekian sekian. Terus 2 kurang 3 koma sekian sekian kan sebelah kan negatif dia ya. 2 kurang 3 koma sekian sekian. Nah, di sini dia. Oke. Atau kita buat agak besar sedikit ya. Nih. Kita agak lebarkan dikit supaya lebih jelas. Nah, ini tanda 0. Nah, ini 2 tambah 3 koma sekian sekian itu, atau 2 tambah akar 10 itu ya. Nah, yang ini 2 kurang akar 10 ya. 2 kurang akar 10. Baik, kita akan periksa ya. Ini ada pembatas-pembatasnya ya, masing-masing wilayah ya. Oke, kita periksa dulu kan yang kita butuh itu nilai x yang hasilnya itu lebih dari atau sama dengan 0. Ya, nilai x yang hasilnya lebih dari atau sama dengan 0 nantinya di pertidaksamaan ini. Artinya dia harus positif kalau lebih dari 0 ya. Harus yang positif. Oke, kalau gitu kita periksa dulu. Yang paling mudah ya kita ambil yang ya ini ya. Nah, ini kita bisa hilangkan saja ya. Oke, kita cek dulu area yang di tengah ini. Ini kalau x yang di tengah ini area di tengah ya. Jadi x yang di tengah ini itu berapa kalau kita masukkan ke pertidaksamaan, hasilnya gimana, positif atau negatif ya. Nah, kita ambil yang 0 ya. Kalau x-nya 0 bagaimana? Kalau x-nya 0 ya, maka ini negatif ya, negatif. Terus negatif, nah ya. Kalau ini juga ya, jadi ini positif. Ya, positif kalau x-nya 0. Jadi negatif kali positif hasilnya negatif. Oke, jadi kalau untuk x yang di tengah ini itu kalau kita pakai, maka pertidaksamaannya itu hasilnya negatif ya. Berarti otomatis di sini positif, di sini juga positif nih. Nah, buktinya coba kita ambil ya. Ini kan 2 tambah 3 sekian ya. Kita ambil misalnya 6. X-nya sama dengan 6. Kalau X-nya sama dengan 6 ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 6 ini jadi 4 kurang 3 sekian, jadi positif ya, masih positif di sini. Nah, kalau di sini
positif juga. Nah, positif kali positif, positif kan? Oke. Jadi dari solusinya X-nya yang mana? X yang di sini dan di sini ya. Karena kita butuh yang lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita tuliskan ya, X-nya ini solusinya ya. X-nya itu harus ke sini ya, kurang dari atau sama dengan 2 kurang akar 10. Nah, sedangkan yang di sini X-nya lebih dari atau sama dengan ya 2 tambah akar 10. Nah, inilah penyelesaiannya. Ya, kalau kita tuliskan dalam himpunan penyelesaian ya, jadi gimana tuh? Ya. Himpunan penyelesaian tuh tulis di atas ya. X. Nah, X kurang dari atau sama dengan 2 kurang akar 10 atau X lebih dari atau sama dengan 2 tambah akar 10 ya, dengan X adalah elemen bilangan real. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya. Lagi-lagi kita harus sesuaikan dengan maunya pertidaksamaan ini. Dia harus maunya X-nya itu membuat pertidaksamaan ini lebih dari atau sama dengan 0, artinya positif. Nah, yang positif itu tadi kita cek adalah di area sini dan sini. Nah, kalau di area sini kan yang kurang dari atau sama dengan ini, yang di area sini ya lebih dari ini kan. Nah, lebih dari itu. Oke. Baik, kalau adik-adik masih bingung dengan yang kuadrat seperti tadi ya, yang pemfaktoran tadi, mari kita lihat soal nomor 2 ini. Ini sudah jelas ya, pasti kita arahkan bilangan pokoknya 3 ya. Jadi ini 3 kuadrat 2x kurang 4 ya, lebih dari atau sama dengan sepertiga pangkat berapa ini? 3 ya kan? X kuadrat kurang 4. Nah, jadi ini 3 pangkat 4x kurang 8 lebih dari atau sama dengan ya, ini jadi 3 pangkat negatif 1 ya. Ini 3 pangkat negatif 3. Nah, gitu kan? X kuadrat kurang 4. Nah, jadi ini 3 pangkat 4x kurang 8 lebih dari atau sama dengan 3 negatif 3x kuadrat tambah 12. Nah, ini bilangan pokoknya udah sama dan dia lebih dari 1, maka hubungan pangkatnya mengikuti tanda pertidaksamaannya. 4x kurang 8 lebih dari atau sama dengan negatif 3x kuadrat tambah 12. Nah, ya ini menjadi ya bagaimana ini? 7x, sorry 7 lagi, itu beda ya. Ini jadi 3 ya, 3x kuadrat ya tambah 4x, oke, kurang 20 gitu ya, kurang 20 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, baru deh kita faktorin. Ini saya tulis ulang di sini, 3x kuadrat tambah 4x kurang 20 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya. Ya. Oke, bagaimana ini? 20 itu ya, 20 itu ada 10 kali 2, ada 4 kali 5 juga, ya kan? Kira-kira yang mana? Nah, sepertinya kita pakai yang ini ya. Berarti ya 3 kali min 2. Jadi di sini tambah 10. Sini kurang 2, begitu ya. 10 kali min 2, 10 kali negatif 2, negatif 20. 3 kali negatif 2, negatif 6, negatif 6 tambah 4, negatif 6 tambah 10, 4. Ya, begitu ya. Baik, nah ini kita sekarang ya kalau persamaan ya jadi gini kan, X-nya negatif 10/3 dan X-nya 2 kan. Nah, tapi kan bukan persamaan, tapi pertidaksamaan. Lalu bagaimana caranya? Kita buat kayak tadi. Kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan ya. Nah, ini misalnya nolnya. Ini 0.
ya. Terus kita ambil titik-titiknya ini. Ada 2 dan ya negatif 10/3. Oke, baru kita cek areanya. Kita butuh yang positif kan, karena yang lebih dari atau sama dengan 0 yang positif. Kita butuh yang positif. Ya kita cek satu-satu. Kita cek dulu yang area tengah deh. Area tengah ini kita masukkan aja X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, ini jadi 10 positif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Oh, ini maka negatif dia. Ini positif, ini positif ya. Oke, kita butuh yang positif, berarti yang ini. Yang X kurang dari atau sama dengan negatif 10/3. Dan yang X lebih dari 2. Lebih dari atau sama dengan 2 ya. Oke, inilah hasilnya. Maka kalau kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, ya, X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 10/3, atau X-nya lebih dari atau sama dengan 2 dengan X elemen bilangan real. Gitu ya. Oke, kita ke nomor 3 ya. Ini ada A dan B. Kita lihat bagian A dulu. Nah, ini kita arahkan supaya membentuk persamaan kuadrat ya. Jadi ini 5x kita buat gini kuadrat, karena 5x nih nanti yang kita jadikan permisalan ya. Kurang, tahu dari mana? Nah, ini kan ada 5x ya. 5x kuadrat kurang 6 5x kali 5 gitu ya, tambah 125 ya, lebih dari 0. Nah, oke. Jadi 5x kuadrat kurang 30 kali 5 pangkat x tambah 125 lebih dari 0. Dan ini baru kita permisalan. Kita misalkan Y sebagai Y ya. Jadi Y-nya itu 5x ya. Y kuadrat kurang 30 Y tambah 125 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin sekarang. Nah, ini kita perlakukan seperti tadi ya. Kita perlakukan seperti tadi. Nah, bagaimana nih dengan 125 dan 30 ini ya? Nah, kalau ini jelas ini negatif 25 dan negatif 5 ya. Oke. Ya, kita buat lagi kayak tadi ya. Kita buat lagi kayak tadi. Karena kita mau menentukan solusinya ya, atau pertidaksamaannya itu bagaimana. Oke, jadi ada yang 25 dan 5 ya. Ada yang 25, ini 25 dan ada yang 5 gitu ya. Nah, oke, sekarang kita cek. Kita butuh yang positif ya. Nah, kita cek dulu yang di tengah ini. Atau yang di sini aja deh yang gampang, supaya angkanya kecil ya. Yang sebelah kiri ini. Yang sebelah kiri ini ya, kita ambil 4. Coba, kalau Y-nya 4 ya. Kalau Y-nya 4, apa yang terjadi? Kalau Y-nya 4, maka ini negatif. Negatif ya. Terus kalau Y-nya 4, ini juga negatif. Negatif kali negatif, positif. Oh, pas. Berarti di sini positif ya. Di sini nilai X di sini membuat pertidaksamaannya nilainya positif. Maka di sini negatif, di sini positif. Oke, kita butuh yang positif, ya kan? Berarti yang X kurang dari 5, sorry, Y ya. Dan yang Y kurang dari 5 dan yang Y lebih dari 25. Oke. Kan kita bukan mau cari Y, mau cari X-nya. Kita kembalikan sekarang ya. Kita kembalikan untuk yang Y-nya yang ini dulu. Yang ini. Ya, Y-nya kurang dari 5. Y-nya tadi kan 5 pangkat X ya. 5
pangkat X kurang dari 5 ya. 5 ini tentu 5 pangkat 1 ya. Maka X-nya kurang dari 1. Oke. Terus yang Y-nya lebih dari 25. Y-nya tadi 5 pangkat X lebih dari 25. 5 pangkat X lebih dari 25 itu 5 kuadrat. Maka X-nya lebih dari 2. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya ya, X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Nah, dengan X elemen bilangan real. Gitu ya. Bagian berikutnya B ya. Kalau B ini tentu kita arahkan supaya bilangan pokoknya permisalannya sebentar, permisalannya itu 2 pangkat X ya. Ini kan kelihatan ya. Baik, kita kerjakan bagian B ini. Langsung kita jabarkan 2 pangkat 2X kali 2 ya, kurang 5 kali 2 pangkat X kali 2 tambah 8 lebih kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini menjadi 2X kuadrat kali 2 gitu ya, kurang 10 kali 2 pangkat X tambah 8 kurang dari atau sama dengan 0. Ini kita misalkan langsung ya. Jadi Y-nya adalah 2 pangkat X ini. Jadi 2Y kuadrat kurang 10Y tambah 8 0. Nah, ini kalau kita bagi 2 semua, kita dapatkan Y kuadrat bagi 2 ya, 5Y tambah 4. Nah, baru kemudian kita faktorkan. Ya. Nah, maka ini jelas dia ya gini ya. Gitu kan? Nah, sekarang kita buat lagi garis bilangan kayak tadi supaya kita mau menentukan pertidaksamaannya ini ya, solusinya. Kita ambil titiknya di sini 4 dan 1 kan? Jadi ini 1, di sini 4. Oke. Kita butuh yang apa? Kita butuh yang negatif karena kurang dari 0 ya. Kita butuh yang negatif. Oke, kita cek dulu yang di kiri aja yang gampang. Yang di kiri ini kita ambil Y-nya 0. Karena di kirinya 1 ada 0 ya. Kalau Y-nya 0, maka ini negatif. Y-nya 0, negatif. Kalau negatif, positif ya. Oke, berarti di sini solusinya ini menghasilkan positif kalau di sini. Maka di sini negatif, di sini positif. Kita butuh yang negatif. Kalau kita butuh yang negatif, maka yang X-nya ya lebih dari 1 atau yang bukan X, Y ya, masih Y di situ. Yang lebih dari 1 atau yang Y-nya kurang dari 4. Ya kan? Ada tanda sama dengannya ya. Y lebih dari atau sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 4 kan? Yang kita kan butuh yang negatif ya, yang di tengah ini. Baik, sekarang kita cek X-nya ya. Untuk yang Y lebih dari sama dengan 1 dulu, Y-nya kan 2 pangkat X. 1 kita ganti dengan 2 pangkat 0 ya. Nah, maka X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Berikutnya yang Y kurang dari sama dengan 4, 2 pangkat X. 4-nya kita ganti 2 kuadrat, maka X-nya kurang dari atau sama dengan 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya X-nya ya, X kurang dari atau sama dengan 2 atau X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dengan X elemen bilangan real. Oke, itulah hasilnya.